Kronologi Ekuador perang lawan kartel narkoba di negaranya. Presiden Ekuador Daniel Noboa memperkirakan bahwa ada sekitar 20.000 anggota geng kriminal aktif di negaranya. Dilaporkan Ekuador tengah dilanda kasus tindak kekerasan geng yang menyebabkan lebih dari 130 sipir dan staf lainnya disandra. Kasus kekerasan ini muncul setelah bos gembong narkoba Los Coneros atau yang dikenal dengan Adolfo Vito Macias berhasil kabur dari penjara. Rentetan kejadian yang terjadi membuat Noboa mengumumkan keadaan darurat di Ekuador selama 60 hari. Noboa menyatakan pihaknya telah melakukan segala cara untuk membebaskan para sandera. Sebelumnya, polisi Ekuador menyatakan kalau pihaknya telah melakukan 70 penangkapan atas berbagai insiden, termasuk tindak kriminal yang terjadi di stasiun televisi. Pihak berwenang juga mengkonfirmasi ada 4 petugas polisi yang diculik dan masih disandra hingga kini. Noboa baru saja mengambil alih kekuasaan pada November 2023 lalu. Ia berjanji akan mengatasi keamanan akibat meningkatnya kelompok-kelompok perdagangan narkoba yang menyelundupkan kokain melalui Ekuador. Noboa menyatakan ia akan meningkatkan keamanan dan menjamin penegakan supremasi hukum yang ketat. Hal ini dilakukan untuk melindungi perekonomian negara dan investasi asing di Ekuador. Pemerintah Ekuador menegaskan kalau gelombang aksi kekerasan terjadi atas tanggapan rencana pembangunan penjara baru dengan keamanan tingkat tinggi untuk para ketua kartel. Namun justru tindak kriminal banyak tertuju pada staf penjara yang menjadi sasaran kekerasan oleh para tahanan. Badan Penjara Ekuador melaporkan setidaknya 125 orang sandera adalah sipir penjara dan 14 orang lainnya adalah staf administrasi. Para anggota parlemen Ekuador menyatakan dukungannya terhadap upaya Noboa untuk melawan geng narkoba. Selain mendapatkan dukungan dari parlemen Ekuador, pihak Amerika Serikat juga menyatakan dukungan untuk Ekuador. Dilaporkan, Ekuador telah menerima senjata dari AS senilai 200 juta dolar AS atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. Penasehat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengungkapkan bahwa Washington akan terus bekerja sama dengan para mitranya untuk menangkap para pelaku. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby juga menyatakan bahwa AS akan terus memantau situasi dan bersedia untuk mengambil langkah pasti untuk terciptanya keamanan. Noboa mengumumkan kalau Ekuador akan mulai mendeportasi para tahanan asing. Jumlah tahanan asing di Ekuador telah mencapai 90%, bahkan ada sekitar 1.500 warga Kolombia yang dipenjara di Ekuador. Namun menurut Menteri Kehakiman Kolombia, hukuman di Ekuador hanya akan diakui di Kolombia jika para tahanan tiba melalui pemulangan resmi dan disetujui pihak Kolombia. Jika tahanan Kolombia diusir, maka mereka hanya akan dipenjara jika memiliki dakwaan yang masih tertunda di negara asal. Dilaporkan, kini Kolombia terus meningkatkan pengawasan di sepanjang perbatasannya dengan Ekuador.